Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat daripada sahnya dua khutbah itu ialah yang pertama dilaksanakan dengan keadaan berdiri. Angkonna jongjong. Dan yang kedua, hendaklah dua khutbah itu dengan lafaz Arab. Maka tiada sah khutbah itu dengan lafaz yang lain daripada bahasa Arab. Dan jikalau orang yang sembahyang itu sekaliannya bukan orang Arab sekalipun. Jadi pendapat asal memang. Pendapat asal memang oleh nangkin nama khutbahi angkonna bahasa Arab. Sudah ahanangkin nama sahkon khutbahi, syarat-syaratnya khutbahi, isinya khutbahi nangkin sudena, kandungan khutbahi mesti dengan hantaran bahasa Arab. Namun ada sebahagian pendapat qaul ni para ulama tolaiban dengan bahasa itu. Tolaiban dengan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat, yang bisa dipahami oleh orang-orang yang banyak, demi untuk bisa bermanfaat. Najolo masoditon termasuk don masodit nasotoleson khutbah bahasa itu. Masoditon bahasa Arab. Mesti yang menggunakan bahasa Arab. Masoditnya. Tapi namun lupa sangat tahun saja di berakhirna najolo sehingga indebe khutbah di bahasa Arab. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anggo pendapat nangkinna kuatna anggona khutbahi mesti harus dilakukan dengan bahasa Arab. Imaso di daerah Pulau Jawa, khususnya apalagi di daerah Jawa Barat, di Bogor, di Sukabumi, walaupun dia di daerah-daerah kota, bahan divisi nangkinna mangkarejoan khutbahi dengan khutbah berbahasa Arab. Dalam bahasa Itan, bahasa Arab sudah awal akhir bahasa Arab. Khutbah pertama, khutbah kedua bahasa Arab. Dimasukkan nama bala supaya bisa yang bang lepas nangkin nama mukaddimah, apa nangkin nagit mengakhiri khutbah mah. Cuma antau bahasa Arab nanti jangan jang. Wala sawan dita masugin jangi benda perlu deh nangkin sui paham ya lakna bahasa. Soalnya bermanfaat. Apalagi maalak na ito sekali sapokin may doro sumbayang Jumat tele. Adong dia lagi sumbayangnya sekali sapokin may doro. Ang gunalima yang ana minuto bisa nga dia bibi. Medyo na karajonya sumbayang Jumat. Mga jinipe sekali sapokin tay mga jini aku bahin may doro. Manangin khutbah. Jadi imaso beberapa ulama nangkin ada mengambil riwayat bahasana boleh digunakan dengan berbahasa yang bisa dipahami. Dan walaupun dengan berbahasa dengan bahasa yang bisa dipahami, harus semestinya nangkin naman jadi sah di khutbah. Kalau umpamana wasiat takwa mesti harus dengan mengajak isi di khutbah dibaik dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi di kandungan di khutbah ini mengajak bertakwa kepada Allah. Mengajak kelakuan, bukan menyindir dan itu segala macam. Mengajak sangat sungguh bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada untuk bagaimana supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak sembahyang pada tiba waktu sembahyang, pada tiba di waktu bulan Ramadan, mengajak kala puasa, mengajak kala mengeluarkan zakat, mengajak kala untuk hormat kepada jiran, kepada tetangga, mengajak kala sangat sunyi segera amal baik, bersedekah dan lain-lain segala macam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, on manangin syarat napaduana daripada sahnya khutbah itu.
Ada 9 perkara. Yang ketiga, hendaklah jatuh khutbah itu di dalam waktu zuhur. Hendaklah dua khutbah itu jatuhnya pada waktu zuhur. Jadi masuk dojolo nangkin waktu zuhuri, baru nangkin sah imoloan khutbah. Sangat nangkin khutbah mesti harus di dalam waktu zuhur, walaupun dia di akhirnya. Contoh umpamana sah nangkin khutbah pukul tol, sah disebabkan adanya sesuatu mungkin akhirnya indah terkarejoan di awal waktu sembahyang Jumati. Ada umpamana na terbakar, ada umpamana sesuatu na menjadi penghalang di bagasan masjid, ada mungkin sesuatu darurat. Pokoknya ada mungkin na menjadi penghalang untuk terlaksana di sembahyang Jumaton, sehingga bisa ia dilaksana tomatolu pangapukul 2. Apakah sah khutbah itu? Sah, karena dia masih di dalam waktu zuhur. Ndato lebih karejon khutbahi pada habis waktu zuhur. Ndato lebih di karejon. Mana tahu umpamana ada darurat, ada terjadi sesuatu mungkin penghalang untuk mengarejon sembahyang Jumat, sehingga habis waktu zuhuri masuk waktu asar nangkin dapat nangkin aman. Berarti solat Jumat tidak dapat dilaksanakan. Sembahyang Jumat tidak bisa dikarejon. Dohot khutbah tidak bisa dikarejon. Aso karena ada darurat. Radikal nang nasumana banjir, musibah, angin topan, mahoda lain kejadian macam sudahnya, sehingga tidak bisa mengkarejon sembahyang Jumat. Bisa jadi terjadi sesuatu yang permai darurat, maka solat Jumat itu tidak lagi diadakan, tapi wajib kita mengqadha, yaitu solat zuhur, ganti daripada sembahyang Jumat. Jamaah hadirin wal hadirat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syarat daripada khutbah itu duduk antara dua khutbah sekira-kira sekodar tamatnina. Ada mungkin di khutbah ini dongkon khutbah pertama dan khutbah kedua. Di antara khutbah pertama dan khutbah kedua juruk sekodar tamatnina. Maksud nangkin duduk sekodar tamatnina selama waktu naik, selama tamatnina. Sahonok ni nangkin tamatnina, ima nangkin ukuran ni juruk antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Nah, maksud sekedar tamatnina yaitu lama iba sahonok ni membaca subhanallah. Honok ni membaca subhanallah indah. Tapi namun sakirona lobi penangkin siani tolani imaso di antara khutbah pertama dan khutbah kedua pada somong di sebahagian masjid ada mai nama membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada musim memang disuruh kita untuk berdoa kepada Allah apabila tiba antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Dimasuk ni nangkin juru ni khatifi di mimbar mandoa mai Tuhan. Arana termasuk sebahagian perkataan para ulama bahasana naidong kon waktu na mustajabahi, naidong kon waktu na mustajab mardu'ai pada hari Jumat, yaitu di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Karena di hari Jumat mungkin adalah hari
yang penuh di dalamnya itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keutamaan dan kelebihan-kelebihan. Imasu hari Jumaton, hari yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengisi dengan penuh ibadah. Mulai sebanyak sampai sebelum maghrib. Isu dia yang ina ame disuruh kita kebahat beribadah. Baik yang bersolawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang belajar menuntut ilmu, deges mengkerjakan sesuatu amal kebaikan di bagasan hari Jumat. Imaso termasuk sedeges-deges di menuntut ilmu, termasuk di hari Jumat setelah zuhur. Nah, deges ini ada ibadah majelis-majelis di hari Jumat. Imam ulama-ulama tanya jolo, walaupun dengan membaca yasin, membaca tahlil, membaca sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ini cari sinengkin hari Jumat dengan penuh ibadah. Arana anggu ucapan di Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dinengkin mengkerjo nengkin amal saleh, amal kebaikan. Ikarejo nengkin amalan-amalan na padunokon diri ni batu Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca Quran, membaca yasin, membaca tahlil, membaca tahlil. Ikan sudah amal kebaikan deh. Amal kebaikan nangkan mengingat koni batu Allah Subhanahu wa taala. Nangkan padunokon diri ni batu Allah Subhanahu wa taala. Nangkan bernilai ibadah, nangkan adong pahalona, nangkin apabila dikarejo. Jadi ulama-ulama tanya jole ben kalai adong nangkin na malam Jumat, adong nangkin majelis ibadah di hari Kamis setelah Jumat, setelah zuhur, adong nangkin na setelah asar, adong musim nangkin di hari Jumat setelah asar. On sudah adong nalain tujuannya memang mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Jumat itu supaya diisi dengan penuh amal ibadah. Jadi di sebahagian kitab, termasuk di kitab Naita Pelajarion, naidong kon nangkin hari Jumati, naidong kon nangkin fadilah ni halak na mendaput kelebihan di hari Jumat, mangarejoan kebaikan inda di hari Jumat naik. Mulainya di hari Kamis setelah zuhur, di hari Kamis setelah zuhur, ataupun di hari Kamis setelah asar. Rab adong doon inang qaulna, rab adong doon nakin pandapotna, ahad nakin naidongkon hari na dilehan Allah Ta'ala kelebihan mendapatkan sesuatu, yaitu di hari Jumat. Mulai setelah zuhur di hari Kamis. Sada contoh idongkon Nabi sallallahu alaihi wasallam halak na meninggal di hari Jumat, halak na meninggal di hari Jumat, maka matinya adalah mati syahid. Matinya ialah mati orang yang mulia. Jadi angkon di hari Jumatnya dia nangkin meninggal tidak. Malam Jumat itu dia nangkin meninggal. Malam Jumat malam dia nangkin meninggal. Leng tutup nangkin idongkon mati di dalam kebaikan, mati di dalam kemuliaan, ataupun idongkon nangkin mati syahid. Setelah zuhur dia di hari Kamis meninggal, mati dia mati syahid. Setelah asar dia mati dia mati syahid. Jadi jamaah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, imaso hari semua tidak sama. Ada bentuhan perbedaan di hari